Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Fahrudin dari kelas ekonomi syariah D dengan NIM 4011902122. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Jadi yang diselidiki dan menemukan sesuatu bisa dikategorikan jadi sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya pengetahuan itu ada 4. Yang pertama pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang didapatkan dari kebiasaan atau dari pengalaman sehari-hari. Yang kedua pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu hampir sama, yaitu pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi dilanjutkan dengan suatu pemikiran yang cermat dan teliti menggunakan sebuah metode. Yang ketiga pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Yang keempat yaitu pengetahuan agama, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya, yang bersifat mutlak dan wajib diyakini. Selanjutnya yaitu maksud saya perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pada zaman pra-Yunani kuno. Di zaman pra-Yunani kuno sudah muncul sebuah ilmu-ilmu yang salah satunya yaitu munculnya sebuah tulisan, cara berhitung, menyusun kalender, dan memiliki ilmu kemampuan meramalkan sesuatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya. Jadi menggabungkan dan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua zaman setelah pra-Yunani kuno, yaitu zaman Yunani kuno. Zaman ini lebih berkembang dari zaman pra-Yunani kuno, yaitu sudah memiliki ide-ide baru, memiliki kebebasan untuk mengembangkan sebuah ide-idenya. Contohnya di dalam zaman Yunani kuno ini munculnya ilmuwan seperti Aristoteles, Plato, Socrates, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu zaman abad pertengahan. Pada zaman pertengahan ini munculnya sebuah ilmuwan teolog. Jadi lebih menekankan pada aktivitas berdasar agama, ya seperti itu. Selanjutnya pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance. Pada zaman ini sudah mencapai perkembangan ilmu pengetahuan menuju ke modern, yaitu lebih ke rasional, tidak lagi kepada agama gitu. Selanjutnya zaman modern. Zaman modern pada masa perkembangan ilmu pengetahuan ini salah satunya sudah ada sebuah teori, yaitu dari Isaac Newton, yaitu tentang gravitasi. Jadi itu kan sudah modern, tidak lagi masa dulu seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah adalah penalaran atau logika, tetapi diberikan sebuah metode ilmiah. Jadi pemikiran-pemikiran dari sebuah otak manusia atau logika, tetapi dalam penyelesaiannya diberikan sebuah metode-metode ilmiah.
Seperti itu pengertian dari penalaran ilmiah. Yang kedua, jenis-jenis penalaran ilmiah. Yang pertama, jenis penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya tetapi bersifat umum, serta menyimpulkan pengetahuan baru tetapi bersifat khusus. Seperti itu deduktif. Jadi permasalahan yang lama menjadi umum, permasalahan yang baru menjadi khusus. Selanjutnya yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah pengetahuan baru yang disimpulkan dan itu menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Kalau deduktif tadi menyimpulkan dari pengetahuan baru dan lama, ketika permasalahan baru menjadi khusus, yang lama menjadi umum. Tetapi untuk induktif, pengetahuan baru ataupun lama itu dikhususkan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengertian dari silogisme. Silogisme yaitu sebuah cara untuk penyimpulan tetapi secara tidak langsung. Di dalam silogisme terdapat penyimpulan-penyimpulan yang disebut premis mayor dan premis minor. Premis mayor adalah kesimpulan yang pertama, premis minor kesimpulan yang kedua. Jadi diartikan silogisme disimpulkan merupakan bentuk pola pikir yang disusun dari dua buah pernyataan dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi dari dua pernyataan dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis silogisme. Yang pertama, silogisme kategoris. Silogisme kategoris yaitu silogisme yang premis dan kesimpulannya berupa kesimpulan berbentuk kategori. Jadi di dalam silogisme kategori biasanya kesimpulannya terdapat kategori-kategorinya. Oke, untuk selanjutnya yaitu silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah di dalam premis mayornya yaitu proposinya berupa hipotetik, sedangkan premis minornya berupa kategorik yang menetapkan atau mengingkari malahan. Langsung ke contohnya saja. Jadi ketika premis mayornya contohnya, jika hari ini panas maka hari cerah. Premis minornya hari ini tidak gelap. Jadi kesimpulannya hari ini adalah cerah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu silogisme alternatif. Silogisme alternatif merupakan silogisme yang terdiri dari premis mayor yang berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis mayornya membenarkan satu alternatif, kesimpulannya akan bertolak belakang dari proposisi alternatif tadi. Contohnya seperti ini. Nanda mempunyai usaha di Ponorogo atau di Surabaya. Nanda mempunyai usaha di Ponorogo. Jadi kesimpulannya bertolak belakang dari proposisi alternatif. Karena di premis minornya sudah menyimpulkan secara jelas. Jadi kesimpulan akhirnya Nanda tidak mempunyai usaha di
Ponorogo. Selanjutnya yaitu silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif yaitu di dalam premis mayornya berupa keputusan disjungtif, lalu dalam premis minornya berupa keputusan kategorika yang mengakui atau mengingkari. Contohnya seperti dia atau aku yang pergi, itu premis mayornya. Premis minornya dia tidak pergi, jadi kesimpulannya aku yang pergi. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu silogisme entimen. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun biasanya di dalam tulisan maupun lisan yang dinyatakan di dalam premis entimen ini hanya premis minor dan kesimpulannya saja. Contohnya saya menerima hadiah, itu premis minornya. Kesimpulannya ya karena saya menang dalam sebuah pertandingan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu silogisme analogi. Di silogisme analogi ini hanya membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang sama. Jadi yang dibandingkan hanya memiliki dua sifat yang sama. Langsung ke contohnya saja seperti ini. Di sebuah perusahaan beras contohnya, Nanda adalah lulusan dari sarjana ekonomi. Berkat Nanda di sebuah perusahaan beras tersebut mengalami sebuah arus pertumbuhan keuangan ekonominya meningkat. Lalu ketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja lagi, dia melihat tenaga kerja yang lain, contohnya Eriko, dan dia juga dari sarjana ekonomi dan memiliki keahlian yang sama. Jadi di antara keduanya dibandingkan, lalu setelahnya Eriko juga akan direkrut di sebuah perusahaan tersebut. Demikian dari penjelasan saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam menjelaskan materi ini ada salah kata dalam menjelaskannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.